Ayo silakan Mbak Ami untuk memulai puisinya. Puisi apa itu perbaikannya. Silakan Mbak Ami. Baik, akan saya mulai. Puisi saya ini adalah puisi baru dengan judul baru berjudul Pelabuhan Hati. Dalam dekapmu aku menemukan kedamaian, bagai mercusuar di tengah laut gelap, setia menerangi dan menuntunku dalam hidup yang berliku. Kehilanganmu bagiku lebih menakutkan dari kehilangan diri. Kau bagai pelabuhan terakhir dalam badai hidupku. Kini setiap ceritaku hanya tentangmu. Kau lebih dari sekedar ayah untukku. Kau bagaikan bahanku, selalu ada saat awan dan ibu. Tanpamu aku seperti kapal yang terbang tak arah. Namun setiap langkahku, kurasakan cahayamu menuntunku. Cintamu mengalir dalam setiap sudut nadiku. Kau tak pernah lelah mendengar ceritaku. Kau bagai melodi dalam keheningan malamku. Sudah, terima kasih. Oke. Berikutnya adalah puisi saya sendiri, Muhammad Turkolis. Di tepi danau yang sunyi, seorang pemancing berdiri dengan coran dan umpan. Hatinya penuh semangat membara. Matahari terbit memancarkan sinarnya yang cerah, menciptakan bayangan cantik di permukaan air yang tenang. Dia lemparkan umpan dengan cermat, menanti dengan sabar, berharap ikan akan merespon dengan lincahnya. Dalam kesunyian, ia merasakan kedamaian yang mendalam, seolah dunia melambat, melunak dan dalam keheningan. Tetapi terkadang umpannya diabaikan oleh ikan-ikan, namun dia tetap tabah, semangat tak pernah padam. Baginya, ia tak hanya soal menangkap ikan, tapi juga tentang petualangan mengarungi indahnya alam. Di tengah riak-riak air dan desiran angin yang lembut, pemancing itu menjalani petualangannya dengan penuh semangat. Dan ketika matahari redup dan hari redup, dia pulang dengan hati yang penuh cerita akan kenangan yang indah. Sekian, terima kasih. Berikutnya adalah puisi dari Mas Topik. Silakan Mas Topik. Baik, terima kasih Mas Kolis. Apa terdengar suara saya? Ya, bisa didengar. Dengar, Mas. Silakan dilanjut. Enggak berisik ya, Mas? Ya, mohon maaf kalau ada suara bising-bising karena tetangga saya lagi ada acara yasinan ya. Oke. Bisa dimaklumi, Mas. Silakan, Mas. Ya, saya langsung saja. Ini masih sama puisinya. Saya otak-atik sedikit dengan mengurangi tidak banyak pemrosesan kata. Kembali untuk hidup, untukmu yang tak kunjung tiba, kutuliskan pesan dengan penuh harap. Layaknya merpati yang mengirim kabar, tak sedikit pun berhenti menanyakanmu. Dulu kau pergi dengan tanda tanya, kini aku menantimu penuh tanya. Kapan akan datang? Kapan akan tiba? Datang untuk kembali untuk hidup lagi. Terima kasih. Ya, Mas Yoris. Oke, Mas Taufik. Selanjutnya ada Mbak Wulan. Mbak Wulannya tadi sudah mengontak saya. Dia izin tidak bisa mengikuti Zoom. Berikutnya ada Mbak Amel. Silakan Mbak Amel. Halo Mbak Amel. Iya, Mas Kolis. Oke. Membaca Indonesia, karya Amelia Amanda. Membaca Indonesia, kita temukan Gajah Mada dan Hatta. Membaca Indonesia, kita temukan Krakatau dan Toba. Dari Benggala sampai Liki, dari Miangas hingga Rote, dari yang terarah hingga tak terjamah,
Gemah Ripah Loh Jinawi. Membaca Indonesia. Kita temukan berupa-rupa budaya. Satu suro di Jawa, tanam sasi di Papua, kenduri laut di Sumatera. Membaca Indonesia. Kita lantunkan rayuan Pulau Kelapa. Membaca Indonesia. Tak sanggup aku menolak semuanya. Terima kasih. Oke, Mbak Amel. Selanjutnya ada Mbak Dania. Tadi Mbak Dania mengalami problem tidak bisa masuk Zoom. Selanjutnya ada Mas Faris. Nah, ini Mas Faris gak ada kabar. Bisa dilanjut oleh Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Baik, Mas Kolis, terima kasih untuk waktunya. Apakah suara saya jelas, Mas Kolis? Sangat jelas, Mas Kani. Jelas banget. Silakan, monggo. Baik. Mentari Pagi, karya MZ Hanif. Di senja yang sunyi mentari meredup, menggugurkan bayang-bayang kehidupan, menyirami bumi dengan kehangatan. Mentari pagi awal sebuah kehidupan, menyinari hati yang gelap dengan harapan seperti pelukan yang tak dirindukan, menyampaikan pesan dalam setiap kilauan, membawa aroma kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mentari pagi, saksi dari segala perjuangan, menyentuh hati, menggugah jiwa, terselip sebuah makna yang dalam, seperti dalamnya ribuan lautan. Mentari pagi, kau sebuah keajaiban, di setiap langkahku kau takkan kulupakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Hanum lagi izin dia. Oh iya, selanjutnya ada Mbak Salsa. Silakan Mbak Salsa. Baik. Harmoni Malam, karya Salsa Devista. Di tengah malam yang sunyi, gemercik air menari di kolam gelap. Bintang-bintang berbisik rahasia di antara dahan pohon yang rapat. Bayang-bayang menyapa bulan dalam irama sepi yang memikat. Seperti lukisan alam yang abadi, mengalir dalam harmoni yang tak terucap. Angin berbisik lembut di telinga, membawa aroma bunga yang menggoda, seperti rahasia yang tersembunyi di dalam relungan hati yang sunyi. Malam menyimpan cerita dalam pelukan kegelapan. Namun keindahan tersembunyi di sana, menyapa dalam kedamaian yang abadi. Sudah, terima kasih. Oke, berikutnya ada Mas Yuafa. Silakan Mas Yuafa. Monggo. Oke, Mas. Sebentar. Oke, biasa mulai, Ge. Pagi tajam, karya Aurelio. Hari ini kenapa terasa getir? Mungkinkah lidah ini bermasalah? Mulanya manis, rupanya ada yang salah. Taman Satwa rupanya alih fungsi jadi sangkar imajinasi. Sepenggak air teh tanpa gula jadi modal. Ternyata ahli komedi mutasi jadi hakim konstitusi. Awas, air teh masih panas. Lumrahnya kepanasan, tapi kok memabukkan. Itukah penyebab imajinasi? Ataukah tendensi? Akhir-akhir ini banyak singa makan sayur, kambing makan daging. Haruskah membenarkan kebiasaan? Bukankah membiasakan yang benar? Sungguh fenomena, namun tidak bagi sebagian koloni. Entah sampai kapan, asal tak seumur pohon bambu. Terima kasih. Oke,
Terima kasih Mas Wafa. Mungkin itu tadi puisi dari kami. Banyak yang izin. Nanti bisa hubungi saya untuk puisi yang tidak bisa ikut Zoom.